Welcome back to my channel. Dulu di tahun 2018-2019 kita banyak menjumpai restoran atau rumah makan cepat saji yang banyak sekali yang sifatnya franchise. Contohnya ada ayam geprek gitu ya. Ayam geprek dulu viral banget, booming banget, banyak sekali kita temui di jalanan, banyak sekali di mall-mall gitu ya, di ruko-ruko yang sifatnya komersil. Kita banyak temui ayam geprek yang franchise. Dan selain ayam geprek juga kita banyak temui minum-minuman seperti boba gitu ya di tahun itu, banyak sekali. Tapi di sekarang, di era saat ini di 2024, sudah jarang sekali kita temui atau kita jumpai outlet-outlet tersebut ya, karena memang itu cepat berlalu dan habis dimakan waktu seiringnya tidak viralnya lagi, tidak boomingnya lagi di segmentasi marketnya, maka outletnya pun ikut hilang gitu teman-teman. Hari ini kita akan belajar atau saya akan sharing mengenai bisnis yang sifatnya consumable dan continue order gitu. Consumable banget, continue order, selalu ada omset per bulannya, selalu ada order per bulannya, gak pernah nggak ada order gitu ya. Nah, sifatnya consumable banget, continue ordernya. Kita akan bahas di video kali ini. Jangan di skip video ini, tonton sampai habis. Buat yang baru pertama kali temuin video ini, bantu dengan subscribe, like, dan komen, karena saya akan memberikan informasi terupdate terbaru mengenai dunia bisnis dan usaha. Oke, langsung aja ke materi. Kalau bicara dunia consumable, tentunya adalah sifatnya yang dipakai setiap saat dan habis gitu ya. Dipakai setiap saat dan habis, itu consumable. Continue artinya dia selalu order atau selalu repeat order tiap minggunya, mungkin tiap bulannya selalu order, gak pernah enggak, karena sifatnya consumable, karena sifatnya dia butuh produk itu dan dipakai selalu ya, dan habis ya teman-teman. Ingat, selalu dipakai dan habis, itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya sebagai bentuk parameter produk consumable. Nah, kalau ditanya apa aja sih produknya, saya akan kasih tahu di video kali ini. Produk pertama adalah produk terkait FMCG, Fast Moving Consumer Good. Ya, saya ulangi ya. Produk pertama adalah produk yang terkait dengan FMCG, Fast Moving Consumer Good. Itu dia. Produk yang sifatnya fast moving, perputaran cepat, consumable, itu dia. Contohnya apa? Produk FMCG banyak sekali. Ada food, ya, food udah jelas. Makanan, ya teman-teman, sifatnya consumable, itu adalah makanan. Contoh kita suplai beras gitu ya, itu sifatnya consumable dan continue. Kita pasti makan beras sehari-hari gitu. Terus ada lagi minuman juga kita butuh setiap hari untuk minum, untuk kita pakai setiap harinya, kita selalu butuh itu. Nah, FMCG bukan hanya saja terkait produk makanan teman-teman ya. Kalau kita sering mendengar FMCG, fast moving consumer good, di kepala kita adalah kita ingatnya tentang makanan, padahal nggak itu aja. Contoh di luar makanan apa teman-teman? Ada sabun, contohnya sabun mandi, itu adalah salah satu contoh produk consumer good, produk FMCG. Pasta gigi itu juga produk FMCG, fast moving consumer good, salah satunya itu gitu ya. Jadi bukan hanya makanan, tapi FMCG ini adalah sifatnya consumable, kita konsumsi sehari-hari dan habis ya, itu FMCG teman-teman. Oke, yang kedua, selain FMCG, yang sifatnya consumable adalah produk kebutuhan kita
pribadi, baik secara individu maupun secara organisasi. Individu kita butuh produk, contohnya kita butuh masker misalnya. Kita butuh masker buat naik motor, buat berkendara, atau kita lagi berada di tempat jalan yang sangat tercemar udaranya, kita butuh masker. Itu adalah consumable dan sifatnya berulang atau continue order. Itu salah satu contoh consumable di luar dari FMCG. Nah, terus ada lagi misalnya di orang terorganisasi, yaitu di perusahaan contohnya ya. Di perusahaan, produk yang consumable adalah sarung tangan contohnya, sarung tangan. Terus ada masker industri gitu, masker industri, sarung tangan, safety equipment. Nah, itu salah satu produk yang consumable di skala organisasi. Oke, kalau ditanya apa sih produk yang atau peluang usaha yang tepat dan continue auto valid, selalu ada order, kalau saya simpulkan adalah peluang usaha sebagai supplier. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau ditanya usaha apa di tahun 2024 ini yang sifatnya consumable, repeat order, continue, eksis terus, ada terus, bertahan lama, yaitu usaha menjadi seorang supplier. Nah, itu dia. Baik industrial supply, baik horeca supply, terserah. Yang penting adalah usaha sebagai seorang supplier. Nah, contoh begini. Di era COVID-19 kemarin, usaha yang sifatnya banyak sekali usaha yang hancur karena kena wabah COVID-19 itu. Efek dari COVID-19, banyak sekali usaha-usaha yang bangkrut, termasuk tadi ya di awal tersebutkan bahwa franchise terkena imbasnya setelah COVID gitu ya. Usaha franchise baik kayak ayam geprek contohnya, boba contohnya ya, itu terkena efek dari COVID-19 dan tidak bisa eksis lagi sekarang. Ada yang eksis tapi cuma sedikit ya. Yang bertahan cuma sedikit saat ini teman-teman. Saya pernah lihat atau saya pernah berada bahkan di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Saya kaget sekali melihat perusahaan itu eksis di era COVID dan karyawannya tidak ada yang dikena efisiensi teman-teman, tidak dikena cut atau tidak dikena PHK di kala itu. Dan saya waktu itu hijrah ke sana, saya masuk ke perusahaan tersebut, saya kaget bahwa bukannya mengurangi karyawan tapi malah nambah karyawan ya teman-teman. Ya, perusahaan apa itu ya teman-teman? Yaitu adalah perusahaan FMCG, fast moving consumer good, dan dia adalah supplier, dia adalah distributor. Prinsipal produk iya, distributor juga iya. Perusahaan besar di Indonesia yang teman-teman juga udah pasti udah kenal perusahaan itu. Saya tidak akan menyebutkan perusahaannya, tapi yang jelas adalah bergerak di bidang fast moving consumer good dan sebagai seorang distributor dan juga sebagai supplier ya. Karena apa? Karena kenapa dia masih eksis? Karena itu tadi, dia bergerak di FMCG dan juga sebagai seorang supplier. Kenapa masih eksis? Karena orang butuh produknya teman-teman, butuh produknya, gak mungkin meninggalkan produk FMCG tadi, dan orang selalu butuh. Di era COVID naik, lockdown segala macem, dia malah naik permintaannya. Ingat waktu itu skala bisnis lainnya jatuh, tapi MT-nya, modern trade-nya, minimarketnya malah naik penjualan teman-teman. Nah, perusahaan itu supply ke minimarketnya, supply ke modern trade-nya gitu, supply ke sana, supermarketnya, minimarketnya. Nah, makanya dia tetap eksis di kala dilanda wabah teman-teman gitu. Jadi jelas sekali bahwa perusahaan consumable FMCG tetap eksis walaupun ada wabah yang berkepanjangan teman-teman, seperti itu. Oke, saya simpulkan peluang bisnis yang eksis adalah
menjadi seorang supplier, baik itu menjadi industrial supplier, baik menjadi horeca supplier, baik menjadi food supplier gitu ya, terserah, yang penting adalah peluang usahanya adalah menjadi seorang supplier. Caranya bagaimana, cara seperti apa, nanti saya akan jelaskan di video kali ini. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya ingin mereminder teman-teman semua untuk subscribe, like, dan komen video ini agar tidak ketinggalan video saya berikutnya yang akan menjelaskan bagaimana caranya menjadi seorang distributor atau menjadi bisnis supplier ke consumer good. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih.